Lu pasti pernah lihat klip legendaris ini. And I'll tell you, honestly, I will love it if we beat them. Love it. Itu adalah momen ketika seorang manajer top Inggris kena mental secara live di depan jutaan penonton. Dan dalang dibalik kerusakan saraf Keegan itu cuma satu orang, Alex Ferguson. Sebelum momen itu, Ferguson cuma ngelempar komentar enteng di media, mempertanyakan apakah tim-tim lawan bakal main serius lawan Newcastle. Simple, tapi efeknya kayak bom waktu. Newcastle yang tadinya mimpin klasemen liga dengan nyaman, akhirnya nyerahin gelar ke Manchester United. Mentalitas preman ini nggak muncul tiba-tiba pas dia jadi manajer. Ini DNA bawaan dari masa dia jadi pemain. Jangan bayangin Ferguson muda itu gelandang elegan yang visinya luas. Enggak. Dia itu striker kelas pekerja di Skotlandia yang modal utamanya sikut tajam, lari ngotot, dan mulut yang nggak bisa diem. Dia tumbuh dengan keyakinan kalau lo mau dapat menit bermain, lo harus rebut paksa. Mentalitas jalanan ini yang dia bawa pas pertama kali dapat kerjaan full-time di East Stirlingshire. Bayangin, dia masuk ke klub yang skuadnya tipis banget dan fasilitasnya menyedihkan. Apa yang dia lakuin? Dia nuntut disiplin militer. Di klub kecil itu, Ferguson mulai masang standar yang gak masuk akal buat level mereka. Pemain dilarang telat, baju harus rapi, dan dia mulai pakai media lokal buat bikin narasi, kita lawan dunia. Dia sadar, kalau tim lo nggak punya skill teknis yang mumpuni, lo harus punya organisasi dan rasa benci yang sama ke musuh biar bisa menang. Ini fondasi main games yang bakal dia sempurnain puluhan tahun kemudian. Loncatan karirnya makin gila pas dia megang Aberdeen. Awalnya, Ferguson pakai pendekatan abrasif alias keras banget. Dia sempat ribut sama pemain senior kayak Willie Miller. Tapi di sini Ferguson cepat sadar kalau nggak semua pemain bisa dipecut pakai teriakan. Akhirnya, dia belajar buat beradaptasi. Ada pemain yang butuh dimaki-maki, yang kita kenal dengan istilah hair dryer treatment, tapi ada juga yang butuh dirangkul kayak anak sendiri. Lihat aja gimana dia nanganin Eric Cantona di United nantinya. Cantona itu pemain bola yang moodnya naik turun. Kalau pelatih lain mungkin bakal ngekang dia. Ferguson justru ngasih kebebasan. Selama Cantona latihan bener, dia boleh ngapain aja. Bukti paling sahih kalau metode ini ampuh, itu pas final UEFA Cup Winners' Cup 1983. Aberdeen, klub Skotlandia yang bukan siapa-siapa di peta Eropa, berhasil ngalahin Real Madrid. Ferguson berhasil nanemin keyakinan ke pemain Aberdeen kalau jersey putih Madrid itu nggak ada bedanya dengan kain lap kalau di lapangan. Waktu dia mendarat di Old Trafford tahun 1986, situasinya mirip kayak di East Stirlingshire, tapi dengan skala raksasa. Manchester United waktu itu tuh klub yang mabuk nostalgia, sementara Liverpool lagi asik pesta gelar tiap tahun. Ferguson datang dengan satu misi, ngendang Liverpool dari singgasana mereka. Cara dia ngelakuinnya seringkali bikin orang geleng-geleng kepala. Dia frontal nyerang wasit, nyindir jadwal pertandingan, dan bikin seolah-olah seluruh dunia berkonspirasi ngelawan United. Tapi strategi paranoid ini justru bikin skuadnya solid. Ruang ganti United jadi benteng yang nggak bisa ditembus. Coba perhatiin taktik di lapangan. Unitednya Ferguson jarang punya satu identitas saklek. Counter attack bisa, possession bisa juga. Fleksibilitas ini yang bikin dia bertahan lama. Dia nggak fanatik sama satu formasi. Istilah Fergie Time itu sendiri adalah masterpiece psikologis. Ferguson berhasil nyiptain realitas di mana gol di menit akhir itu adalah sebuah kepastian, bukan keberuntungan. Dia juga jago banget regenerasi skuad tanpa baper. Jadi kalau kita lihat lagi karir panjangnya, Ferguson itu anomali. Di era ketika pelatih modern dipuja karena sistem pressing yang rumit atau inverted fullback, Ferguson berdiri tegak dengan modal brute force of character. Dia menang bukan karena dia nemuin rumus matematika baru dalam sepak bola. Dia menang karena berhasil ngubah definisi kemenangan itu sendiri. Buat dia, dan akhirnya buat semua orang yang dia pimpin, kalah itu bukan opsi, kalah itu dosa. Keyakinan irasional inilah yang bikin timnya bisa bangkit dari ketertinggalan di final Liga Champions 1999 lawan Bayern Munich dalam 2 menit terakhir. Pada akhirnya, dia nunjukin ke kita kalau dalam sepak bola dan mungkin dalam hidup, talenta itu penting, taktik itu perlu, tapi karakter dan keyakinan diri adalah bahan bakar utamanya. Ferguson ngebuktiin kalau lo bisa ngendaliin 11 orang di lapangan, ribuan orang di stadion, dan jutaan orang di depan TV cuma dengan kekuatan kepribadian. Dia itu pawang ego, manipulator ulung, dan pemenang yang paling keras kepala yang pernah dilahirkan dunia sepak bola.